Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Rangkaian Listrik. Di sini ada saya sendiri, Muhammad Diva Maisa Zuhuri, sebagai moderator dengan NIM 213141015. Dan saya Elva Wairina Amrita dengan NIM 213141021. Saya Nurhani Fanidiani dengan NIM 213141010. Saya Salmanan Faidah dengan NIM 213141022. Selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara menyusun rangkaian listrik seri dan paralel. Selanjutnya, penelitian ini memberikan wawasan tentang alur kerja rangkaian listrik, sehingga kita bisa tahu apa saja komponen-komponen yang dapat digunakan untuk merangkai rangkaian listrik tersebut. Pertama, kita akan membutuhkan papan rangkai. Kemudian kita akan membutuhkan kabel penghubung. Nah, di sini ada dua kabel. Ini adalah kabel yang sama, hanya warnanya saja yang berbeda, tapi kegunaannya sama untuk menghubungkan rangkaian listrik. Berikutnya kita akan membutuhkan saklar. Saklar ini bertujuan untuk menghidupkan bola lampu jika sudah terpasang rangkaiannya sama. Yang terpenting kita akan membutuhkan bola. Di sini saya akan memperagakan cara memasang rangkaian listrik seri. Di sini siapkan dua buah baterai besar. Saya serahkan baterai besar dan yang ada wadahnya seperti ini. Kemudian kita siapkan saklar. Saklar ini bertujuan nanti untuk menghidupkan jika menghidupkan lampu ketika sudah tertata rapi. Yang kedua, yang berikutnya adalah bolam. Kita mempunyai dua bolam lampu. Yang berikutnya kita siapkan kabel penghubung seperti ini. Jadi kabel penghubung seperti ini itu sama halnya dengan kabel penghubung lainnya, cuman hanya berbeda warna. Baik, mari kita susun secara pelan-pelan. Di sini saya akan mempresentasikan cara memasang. Awalnya saya akan memasangkan baterai terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan memasangkan kutub. Ini adalah kutub positif, ini adalah kutub negatif. Nah, kita pasangkan kutub positifnya yang di depan. Kita pasangkan seperti ini. Kemudian baterai yang kedua, untuk yang depannya ini tadi kan kutub positif. Nah, yang ini kutub negatif. Nah, jadi kita harus saling berhadapan. Nah, gitu. Kemudian kita pasangkan saklar. Kita pasangkan saklar di sini, di hubungan seperti ini. Kita tancapkan saklar. Kemudian kita tancapkan bolam lampu. Yang kedua, bolam lampu yang kedua adalah seperti ini. Nah, yang berikutnya kita akan menyusun rangkaian listriknya. Yang pertama, ini adalah lubang dari baterai. Nah, lubang dari baterai ini kita masukkan ya. Kita tancapkan ke lubang saklar. Kemudian lubang saklar yang selanjutnya kita tancapkan ke lubang lampu yang seperti ini. Nah, kemudian lubang lampu yang pertama kita tancapkan ke lubang lampu yang kedua. Kemudian lubang lampu yang kedua kita tancapkan ke lubang baterai. Nah, ini sudah menyala. Kami akan mempresentasikan rangkaian paralel. Bahan dan alat itu sama dengan rangkaian seri. Yang membedakan adalah rangkaiannya. Kemudian pasangkan dua buah baterai ke lubang papan. Nah, yang ini positif, yang ini negatif.
Lalu pasangkan juga saklarnya ke dalam lubang papan rangkaian listrik. Yang berikutnya kita pasangkan bola lampu yang sudah ada wadahnya ke dalam lubang papan. Setelah terpasang semua, pasangkan kabel. Pasangkan kabel ke lubang baterai, ke lubang saklar. Kemudian pasangkan dari lubang saklar ke lubang bolam. Kemudian tancapkan dari lubang kabel ke lubang bolam. Selanjutnya tancapkan dari lubang bolam 1 ke lubang bolam yang kedua. Berikutnya tancapkan lubang kabel yang kedua ke lubang baterai. Yang terakhir kita nyalakan saklarnya. Tara! Selanjutnya, data pengamatan rangkaian seri. Dalam percobaan ini, apabila lampu pada salah satu rangkaian seri dilepas, maka lampu yang lain tidak bisa menyala karena masih terhubung dalam satu rangkaian dan baterai terhubung dengan dua lampu dalam satu jalur. Sehingga bila satu lampu dilepas, yang lain ikut mati. Apabila dua lampu disusun seri dengan dua baterai yang juga disusun seri, maka lampu itu kurang terang. Data pengamatan rangkaian paralel. Dalam percobaan yang dilakukan, nampak bahwa nyala lampu terang dibandingkan dengan nyala pada rangkaian seri. Hal ini disebabkan sumber tegangan langsung menuju lampu-lampu tanpa melalui lampu lainnya, sehingga apabila salah satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain tidak akan ikut mati. Berbeda dengan rangkaian seri yang apabila lampu yang lain dimatikan, maka lampu yang lain akan ikut mati karena saling berkesinambungan. Dalam rangkaian paralel, masing-masing cabang dalam rangkaian paralel merupakan rangkaian individu, sehingga ketika satu lampu digendorkan tidak mempengaruhi nyala lampu yang lain karena arus listrik mengalir. Selanjutnya, dalam rangkaian paralel, nilai hambatan total atau RP lebih kecil dari nilai masing-masing hambatan penyusunannya R1 dan R2. Oleh karena itu, beberapa lampu yang disusun paralel sama tandangnya dengan lampu pada intensitas normal atau tidak mengalami penurunan. Jika salah satu lampu padam, yang lain tetap menyala. Contoh penerapan rangkaian paralel dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, distribusi listrik PLN yang ke rumah-rumah. Yang kedua, stop kontak yang merupakan rangkaian paralel dengan jala-jala. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang kesimpulan rangkaian listrik. Rangkaian listrik paralel membuat lampu yang terhubung dengan baterai dan saklar dapat menyala dengan baik apabila bolam pertama dimatikan dan bolam lampu kedua masih menyala. Begitu pula sebaliknya. Hal ini bisa terjadi karena kedua lampu berasal dari sumber listrik yang sama, sehingga bisa dimatikan atau dinyalakan memakai saklar lampu. Pada rangkaian seri atau paralel, arus listrik mengalir dalam satu jalur. Jika satu lampu dinyalakan, lampu yang lain juga akan menyala, dan sebaliknya jika dimatikan. Itu saja video dari kelompok 7. Apabila ada salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.